Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Jujur aku merasa kayak nggak kebiasa banget karena biasanya aku postingnya itu on portrait, but now I'm on landscape, so I will be posting on YouTube. Kalau kalian belum tahu aku, halo, nama aku Clarissa. Kalian bisa lihat aku di Instagram dan juga TikTok. Username aku itu Clarissa CMTY. Aku bikin posting video tentang makeup, beauty, dan juga all about my personal life. Disclaimer dulu, this is actually my first ever YouTube video. Jadi kalau misalnya nggak sesuai sama video-video lainnya di YouTube, nggak sebagus itu, mohon maaf karena ini beneran my first ever experience posting on YouTube. Jadi ya, tapi aku bakal tetap coba untuk improve myself for the better. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita lanjut ke sesuai dengan topik video ini, yaitu English verb forms. Jadi kita bakal belajar tentang verb 1, verb 2, verb 3, kapan pakai ing, contohnya kayak studying, learning, dan kapan pakai s, contohnya ya studies, learns. Kalau kalian pikir, aduh kok grammar banget, tenang aja karena aku bakal coba jelasin sesimpel yang aku bisa. Hi, my name is Clarissa and welcome back to English with Clar. Oke, kita bakal bahas mulai dari verb 1 atau disebut juga sebagai present atau base form. Basically, sebenarnya ada banyak cara dipakainya untuk yang ini, tapi aku bakal jelasin salah satu aja biar nggak too overwhelmed. Jadi basically kalau untuk verb 1 itu adalah sesuatu verb yang nggak ditambahin ing, nggak ditambahin ed, nggak ditambahin s. Jadi misalnya eat, terus go, sleep gitu. Jadi kayak cuman satu kata itu aja tanpa ditambahin sesuatu di belakangnya. Overall, verb 1 ini kebanyakan dipakai untuk menjelaskan sesuatu rutinitas. Misalnya, kamu kan tidur tiap malam. Jadi bilangnya itu I sleep every single night. I sleep every single night. Jadi cuman sleep doang, nggak ditambahin sleeping, nggak ditambahin slept or something like that. Contoh lagi, aku pergi ke sekolah setiap hari. I go to school every single day. I go. Go-nya ini itu yang verb satunya. Oke, kita lanjut ke verb kedua, yaitu past tense. Past itu artinya dulu. Jadi past tense itu dipakai untuk sesuatu yang terjadi dulu. Misalnya kemarin, tahun lalu, 2 minggu yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu semuanya pakai verb kedua. Nah, contohnya itu kayak go jadi went. Terus do jadi did, or something like study jadi studied gitu. Nah, untuk verb 2 ini itu ada banyak kebingungan dari orang-orang karena dia itu dibagi lagi dua. Ada yang regular verbs dan irregular verbs. Regular verbs itu adalah semuanya ditambahin ed. Jadi contohnya kayak played, worked, studied, learned gitu. Tinggal ditambahin ed-nya aja. Tapi ada juga yang irregular verbs. Jadi contohnya kayak tadi go jadi went, eat jadi ate, kayak gitu. Jadi kayak itu emang, I am so sorry to say, tapi itu emang harus dihafalin guys. Jadi contohnya, kemarin kamu ke mall. Jadi ngomongnya itu bukan yesterday I go to the mall, tapi ngomongnya itu yesterday I went to the mall. Nah, a quick tip, sebenarnya verb 2 ini pun juga bisa untuk mendeskripsikan seseorang yang sudah meninggal. Misalnya ada seseorang yang spesial banget untuk kamu dan dia udah jadi almarhum gitu. Daripada ngomongnya itu she is someone special to me, ngomongnya itu she was someone special to me. Jadi dia tuh kalau misalnya kamu ngomong was ke orang lain yang emang ngerti bahasa Inggris, mereka tuh akan tahu kalau seseorang yang kamu deskripsiin itu udah meninggal. Nah, lanjut ke verb 3 atau yang disebut juga sebagai past perfect. Dimana kalau untuk verb 3 ini itu dia tuh ditambahin ada have, has, atau had. Nah, kapan aja pakai have, kapan pakai has, kapan pakai had. Jadi kalau untuk have itu dipakai untuk I, you, we, they. I have, you have, we have, they have. Kalau untuk has tuh untuk he, she, it. He has, she has, it has. Nah, untuk had itu untuk semua subjek bisa. Jadi untuk he, she, it bisa, she had, atau I had itu bisa. Nah, tapi kalau untuk had ini itu untuk mendeskripsikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Jadi ini tuh anggapnya sebagai past tense or past perfect tense. Nah, verb 3 ini itu dipakai untuk sesuatu yang sudah terjadi. Misalnya kayak kamu baru selesai makan, aku sudah makan. Jadi ngomongnya itu I have eaten. Contoh lagi, I have finished my homework. Aku udah selesai kerjain PR. Atau I have written
a letter. Aku udah selesai tulis surat. Nah, kalau kalian tanya kapan pakainya itu ed kayak finished, kapan pakainya itu en kayak written. Nah, ini unfortunately kalian harus hafalin lagi. Jadi sesuai sama verb to, itu kan ada yang regular sama ada yang irregular. Kebanyakan yang irregular ini belakangnya bakal ditambahin en. Jadi dari eat verb satunya jadi ate verb 2-nya, jadi verb 3-nya itu eaten. Contoh lagi, verb satunya itu write, verb 2-nya itu wrote, verb 3-nya itu written. Oke, lanjut, yaitu verb tambah ing. Jadi ing itu ditambahin kalau untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi sekarang. Jadi kalau misalnya sekarang terjadinya, ya pakai ing. Misalnya contoh, aku sekarang banget nih lagi rekam video kan. I am making a video. Dan sekarang juga aku lagi ajarin Inggris. I am teaching English. Contoh lagi, misalnya ada teman kamu lagi baca buku. She is reading a book. Jadi basically bahasa Inggrisnya itu ing, itu kalau misalnya di bahasa Indonesia itu kayak lagi. Misalnya kamu lagi nyetir sekarang gitu kan. I am driving. Contoh lagi, gue lagi masak. I am cooking. Nah, terakhir itu S atau ES, dimana kalau misalnya ada verb ditambahin S di belakangnya. Contohnya kayak eats, drives, learns, studies. Kalian gak boleh lupa kalau misalnya lagi ngedeskripsiin he, she, it, itu belakangnya tambahin S. Contohnya, he eats at the cafeteria, dia makan di kantin. She goes to the gym, dia pergi ke gym. Kalau kalian ada yang nanya, kapan pakainya itu S, kapan pakainya itu ES? Oke, kita bakal bahas mulai dari yang ES dulu ya. ES itu dipakai kalau belakang verbnya, itu belakangnya itu ada SH, CH, SS, X atau O. Contohnya watch, watch itu kan belakangnya CH tuh, diganti jadi watches. Contoh lagi wish, wish berharap, itu kan belakangnya SH, jadi diganti jadi wishes. Atau kayak go, go tuh kan belakangnya O, jadi goes. Sedangkan sisanya ya pakai S, walks, drives, barks, writes. So now you already understand all the verbs in English. Verb 1, verb 2, verb 3, verb plus ing, S or ES. I know it's a bit complicated, but I promise if you use the knowledge that you've gained from this video into your daily life, you will get used to it. Bahkan to the point dimana sebelum kamu mikir, udah keburu ngomong dan ngomongnya itu bener gitu. Okay, so I think that's all for today. Thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe, like, and rasanya aneh banget ngomong kayak gini. Don't forget to subscribe, like, and click that notification button so you won't miss any of my recent videos.